Hadirin sidang jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Di antara ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah berdoa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hamba-hambanya untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa saja yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan berdoalah kepadaku, maka niscaya akan aku kabulkan." Siapa saja yang menyombongkan dirinya untuk tidak mau berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina. Di antara dalil yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satu pun ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan ibadah berdoa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan wasiat kepada seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Abbas, yang pada waktu itu beliau masih berusia balik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat." Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan memberikan pelajaran kepadamu beberapa kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan beberapa pelajaran agama kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Makna menjaga Allah Subhanahu wa taala kata para ulama adalah menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang melakukan perbuatan itu, yahfazka, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dia senantiasa menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk penjagaan Allah adalah Allah akan menjaga dunia orang tersebut. Allah jaga hartanya, Allah jaga keturunannya. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir. Ketika mereka melakukan perjalanan, sampailah Nabi Musa dan Nabi Khadir di satu kampung yang mayoritas penduduk kampung tersebut bukhala, adalah orang-orang pelit. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir sampai di tempat itu, mereka tidak dijamu sedikit pun oleh penduduk kampung tersebut, karena penduduk kampung itu merupakan orang-orang yang pelit. Lalu kemudian Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam melanjutkan perjalanan mereka. Bertemulah mereka dengan satu rumah yang dindingnya hampir roboh. Lalu kemudian Nabi Khadir alaihissalam menegakkan rumah tersebut, menegakkan dinding rumah yang hampir roboh tersebut. Nabi Musa alaihissalam bertanya, "Mengapa engkau tegakkan rumah itu? Bukankah mayoritas penduduk kampung ini orang-orangnya pelit? Mereka tidak memberikan kemuliaan kepada kita. Untuk apa kita berikan kemuliaan kepada mereka?" Berkata Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Khadir. Ketika ditanya oleh Nabi Khadir, oleh Nabi Musa alaihissalam dengan pertanyaan yang demikian, maka Nabi Khadir dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Allah abadikan perkataan Nabi Khadir dalam Al-Quran. Kata Nabi Khadir alaihissalam, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhumā ṣāliḥan." Adapun dinding rumah yang aku tegakkan, sesungguhnya rumah tersebut merupakan rumah yang dimiliki oleh dua orang anak yatim. Di bawah rumah itu ada harta karun
Dan ayah dari dua orang anak yatim tersebut merupakan orang-orang yang salih. Para ulama tafsir ketika mereka menjelaskan ayat tersebut, mereka menyebutkan dua anak yatim tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga harta mereka dikarenakan orang tuanya merupakan orang tua yang salih. Maka di antara bentuk keutamaan bagi siapa saja yang senantiasa menjaga Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk penjagaan Allah adalah untuk orang tersebut Allah Subhanahu wa taala menjaga anggota keluarganya. Allah jaga keturunannya dari segala bentuk kemudaratan, bahkan dijaga hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu berdoa kepada Allah, maka berdoa. Jika kamu berdoa, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta pertolongan, maka minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas agar berdoa kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kepada kita bahwa doa memiliki keutamaan yang sangat besar dalam agama kita. Jamaah salat Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagaimana yang dituturkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari melaksanakan salat subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di dalam doa itu ada 4 perkara yang diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Begitu pentingnya ilmu yang bermanfaat hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, dan Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Di antara doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi kepada kita adalah Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, jiwa yang tidak pernah kenyang, hawa nafsu yang senantiasa diperturutkan, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah dari doa yang tidak pernah dikabulkan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, dan Nabi meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari ilmu yang tidak bermanfaat, ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu yang bermanfaat itu merupakan sesuatu yang mulia di dalam agama kita. Lalu apa indikasi suatu ilmu itu dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat? Ulama mengatakan ilmu yang bermanfaat itulah ilmu yang membuahkan amal. Karena al-amalu thamaratul ilm. Karena sesungguhnya ilmu itu merupakan buah daripada, karena sesungguhnya amal itu merupakan buah daripada ilmu. Apabila seseorang mengetahui kebenaran lalu kemudian dia mencampakkan kebenaran tersebut, dia tidak mengikuti kebenaran, dia sudah mengetahui kebenaran, dia berilmu tentang kebenaran, tapi dia tidak mengamalkan kebenaran itu, maka orang tersebut telah sama sifatnya seperti sifat orang-orang Yahudi. Sebaliknya, siapa saja yang dia semangat untuk beribadah, semangat melakukan amal, tetapi tidak punya ilmu, maka orang itu sama sifatnya seperti orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Itulah jalan para nabi dan para rasul. Lalu kemudian setelah itu kita berlindung kepada Allah. Kita meminta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan jauhkan oleh Allah, wahai Allah,
kepada kami dari jalan orang-orang yang engkau murkai dan jalan orang-orang yang sesat. Ditafsirkan oleh Nabi SAW. Hadis dari Imam At-Tirmidzi, siapa saja orang-orang yang Allah Ta'ala murkai, mereka itulah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Mereka mengetahui kebenaran. Ya'rifuna kitab kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang kebenaran Al-Quran seperti mereka mengetahui tentang anaknya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu tentang kebenaran ada pada diri Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu tentang keadaan anaknya. Tetapi mereka tidak mengikuti kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka siapa saja kebenaran ada di depan matanya, tapi dia tidak mengikuti kebenaran tersebut, dia berpaling dari kebenaran, maka orang tersebut merupakan orang-orang yang punya sifat seperti sifat orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja di antara manusia yang semangat untuk melakukan berbagai macam bentuk ibadah, tapi ibadah yang dia lakukan tidak ada dalil, ibadah yang dilakukan tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Siapa saja yang melakukan hal tersebut, maka dia telah sama sifatnya seperti orang-orang Nasrani yang divonis sesat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Akan tetapi umat Islam, mereka tidak punya sifat seperti sifatnya orang Yahudi. Mereka tidak punya sifat seperti sifat orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan umat Islam itu berada di pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan kami jadikan kalian, kata Allah, umat Islam itu umat yang berada di pertengahan. Mereka bukan orang-orang Yahudi. Mereka tidak mengikuti sifat Yahudi yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkan kebenaran. Dan mereka juga bukan pula orang-orang yang punya sifat seperti sifat-sifat Nasrani yang mereka semangat beramal tapi tidak punya ilmu. Tapi umat Islam adalah mereka mengetahui kebenaran, lalu kemudian mereka mengikuti kebenaran itu. Dan ketika mereka melaksanakan amalan, maka mereka melandasi amal yang mereka lakukan di atas ilmu, di atas dalil. Lalu kemudian ciri yang kedua dari ilmu yang bermanfaat disebutkan oleh para ulama, itulah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak seseorang belajar tentang agama, semakin besar pula rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji para ulama dalam Al-Quran. Pada surah Fatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Innama yakhshallaha min ibadihi ulama." Sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah para ulama, itulah orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena semakin tinggi keilmuan seseorang, maka semakin takut pula dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada orang semakin banyak mengetahui tentang agama, tetapi semakin bermudah-mudahan dengan kemaksiatan, uang suap dia terima, korupsi dan lain sebagainya, maka ilmu yang ada pada dirinya merupakan ilmu yang tidak bermanfaat. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan tanda ilmu yang bermanfaat, semakin seseorang mengetahui dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, semakin rajin dia belajar agama, maka semakin tinggi pula rasa takut orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bermudah-mudahan dengan kemaksiatan, dia semakin takut dengan kemaksiatan. Itu merupakan tanda daripada ilmu yang bermanfaat. Lalu perkara yang kedua yang diminta oleh Nabi kita SAW, pada doa tadi Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rizqan thayyiban. Aku meminta kepadamu wahai Allah, rizki yang baik. Satu rizki itu dikatakan sebagai rizki yang baik tak kala didapatkan dengan cara yang baik. Harta haram yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu merupakan sebab Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima doa yang kita panjatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang. Kata Nabi SAW, ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملباسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب بذلك. Kata Nabi SAW, ada seseorang, kata Rasulullah, dia menempuh perjalanan yang cukup panjang, ash'atha akhdar, keadaannya lusuh, semeraut tubuhnya karena begitu panjang perjalanan yang dia lakukan.
Dalam keadaan yang demikian dia panjatkan doa kepada Allah. Dia angkat kedua tangannya. Dia berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Wahai Allah, wahai Allah. Lalu kata Nabi SAW, makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Pakaian yang dia pakai dari harta yang haram. Dan dia kenyang dengan perkara haram. Fa'anna yustajabu bidzalik. Bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mengabulkan doa orang tersebut? Maka para ulama mengambil faedah dari hadis itu. Siapa saja yang memasukkan ke dalam tubuhnya sesuatu yang diharamkan oleh syariat, dia dapatkan dengan cara yang haram. Dia dapatkan harta dari harta suap. Dia dapatkan harta dari harta korupsi. Sesuatu yang bukan haknya diterima olehnya. Dia masukkan ke dalam tubuhnya. Dia dapatkan harta dengan cara menipu dalam transaksi jual beli. Dia dapatkan harta dengan cara melakukan transaksi riba. Dimasukkan ke dalam tubuhnya. Berdoa saja kepada Allah. Allah Azza wa Jalla tidak akan mengabulkan doa orang tersebut. Ini kata Nabi SAW. Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabatnya, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, wahai Ka'ab, tidaklah ada satu daging yang tumbuh dari tubuhmu karena makanan yang kau makan dari harta yang haram, kecuali daging itu berhak untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Ini wasiat Nabi SAW yang hari ini sudah banyak direndahkan oleh sebagian kaum muslimin. Mereka bermudah-mudahan dengan transaksi riba. Mereka bermudah-mudahan dengan transaksi jual beli menipu dan lain sebagainya. Harta suap menjadi sesuatu yang biasa di kalangan ASN. Transaksi jual beli itu menjadi sesuatu yang biasa, menipu dalam jual beli itu menjadi sesuatu yang biasa di lingkungan orang-orang berdagang. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengambil sesuatu yang bukan haknya itu merupakan sesuatu yang biasa di kalangan kaum muslimin pada hari ini. Padahal itu diperingatkan oleh Nabi SAW. Dalam salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Mas'ud pernah meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau pernah mengatakan, kata Nabi SAW, Istahyu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Lalu kata Nabi SAW, Istahyu minallahi haqqal haya, antahfadhal batna wa mahawa. Di antara bentuk malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar malu adalah tatkala engkau menjaga perutmu dan apa yang kau masukkan ke dalam perutmu. Maka orang-orang yang tidak menjaga perutnya, dia memasukkan ke dalam perutnya segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Harta syubhat dia masukkan ke dalam tubuhnya. Tidak jelas apakah halal atau haram. Langsung dia masukkan ke dalam tubuhnya. Maka orang itu merupakan orang-orang yang tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada manusia saja dia tidak malu, apalagi kepada Rabbul Alamin. Kepada Allah Subhanahu wa taala dia tidak malu, apalagi kepada manusia. Maka di antara seseorang yang punya sifat malu kepada Allah adalah orang-orang tahfadhal batna wa mahawa. Dia jaga perutnya dan apa yang dia masukkan ke dalam perutnya. Abu Bakar As-Siddiq pernah diberikan sesuatu makanan oleh seorang sahabat. Lalu kemudian setelah Abu Bakar memakan makanan itu makan halal. Setelah dimakan oleh Abu Bakar As-Siddiq, baru sampai itu tenggorokan Abu Bakar tanya, ini makanan dari mana? Lalu orang itu mengatakan, saya tak tahu ini dapatnya dari mana. Lalu kemudian seketika Abu Bakar memuntahkan makanan itu. Ini sahabat Nabi SAW. Yang dia makan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Tapi karena Abu Bakar tidak tahu dari mana makanan tersebut berasal, langsung dimuntahkan oleh Abu Bakar pada waktu itu. Ini sahabat Nabi kita SAW. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim tidak boleh sesuka hati kita dalam menjalani aturan-aturan di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita diikat oleh syariat. Kita diikat dengan aturan. Yang aturan itu harus kita taati. Jangan hanya kita mampu untuk mengikuti aturan yang pemimpin, tapi aturan Allah kita acuhkan. Ketika dipanggil oleh komandan, kita selalu mengatakan siap. Tapi ketika Rabbul Alamin mengumandangkan, dipanggil oleh Allah dengan panggilan muadzin, kita tidak berani untuk menutup rapat walaupun sebentar. Pertanyakan kepada diri Anda itu hambanya pimpin atau Anda hambanya Allah?
Kita tidak berani untuk menutup rapat walaupun sebentar. Untuk sholat 5 menit secara jamaah, itu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menjadi sesuatu yang asing pada hari ini. Orang-orang melaksanakan sholat jamaah, tutup rapat sholat jamaah, itu merasa asing di sebagian orang. Padahal itu merupakan syariat. Ada orang tutup rapat dan kemudian pergi sholat jamaah. Kenapa ditutup rapat? Karena bisa nanti kita tunda sholatnya. Rapat yang ditunda, bukan sholat yang ditunda. Karena kita bukan hamba pimpinan, tapi kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara permintaan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa tadi, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala amal yang diterima wa amalan mutaqabbalan. Dan aku meminta kepadamu wahai Allah amal yang diterima. Suatu amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila amalan tersebut kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kita sholat itu bukan asal-asal sholat. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini saya baca berulang-ulang kali, membuat saya merinding. Kata Nabi SAW, Inna rajula la yusalli 60 sanatan la tuqbal lahu sholat. Kata Nabi SAW, ada seseorang yang sholat 60 tahun dia sholat, tetapi satu sholat pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW, ada seseorang sholat 60 tahun dia sholat, selama 60 tahun dia sholat, satu sholat pun Allah tidak terima sholat orang itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, apa penyebab sholat yang diterima? Kata Nabi SAW, yutimmu sujuda wala yutimmu ruku'ah. Ketika dia sujud, dia sempurnakan sujudnya, tapi ketika rukuk asal-asalan. Yutimmu ruku'ah wala yutimmu sujuda. Rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna. Berarti dia sholat asal-asalan. Mungkin kita bertanya kepada diri kita, mengapa saya senantiasa sholat tapi masih melakukan maksiat? Penyebabnya sholat yang Anda lakukan tidak sesuai dengan syariat. Anda sholat tidak menjaga kekhusyuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan sesuatu keutamaan yang sangat besar bagi siapa yang sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkar. Tentu kita bertanya, kenapa ada orang yang rajin sholat tapi masih buat maksiat? Apa penyebabnya? Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan sholat yang dengan sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Yang pertama, dia sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk dipuji oleh pimpinan, bukan untuk tidak oleh atasan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dia sholat. Yang kedua, dia sholat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Rukuknya sebagaimana Nabi SAW ajarkan, "Shallu kama ra'aytumuni usolli," kata Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana boleh aku sholat. Kita sholat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Yang ketiga, kata Syekh Utsaimin, sholat tersebut adalah sholat yang dilakukan dengan senantiasa menjaga kekhusyuan. Itulah sholat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan kata beliau, barang siapa yang sholat lalu kemudian dengan sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, rajin dia sholat tapi korupsi masih jalan, uang suap dia terima, itu indikasi sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang melaksanakan sholat STMJ kata orang, sholat terus tapi maksiat jalan, dia senantiasa sholat 5 waktu, dia sholat jamaah. Semakin rajin dia sholat, makin rajin pula dia maksiat. Itu tanda, kata para ulama, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin sholat tapi mata jelalatan, rajin sholat tapi tidak menundukkan pandangan. Semakin rajin dia sholat, semakin rajin pula dia maksiat. Itu merupakan indikasi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sholat yang tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tapi tata cara orang yang sholat menyebabkan sholatnya tidak bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Ini keutamaan yang hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang serius dalam melaksanakan sholat, bukan asal-asal sholat. Maka Allah memperingatkan di dalam Al-Quran, bukan orang yang sholat diperingatkan oleh Allah.
Allah peringatkan orang yang tidak sholat itu dengan peringatan yang cukup keras, tapi orang yang sholat juga diperingati oleh Allah. Fawailul lil musallin, kata Allah. Celaka orang-orang yang sholat. Kenapa Allah masih memperingatkan orang yang sholat? Alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa itu? Orang-orang yang lalai dalam sholat. Dia tidak menjaga kekhusyuan dalam sholat, diperingati oleh Allah. Kalau orang yang sholat saja masih diberikan peringatan oleh Allah dengan peringatan yang begitu keras, apalagi orang tidak sholat. Orang yang sholat saja masih diperingati oleh Allah. Fawailul lil musallin, celaka kata Allah. Siapa itu? Orang-orang yang sholat. Kalau orang-orang yang sholat saja masih divonis celaka oleh Allah, apalagi orang tidak sholat. Sungguh mereka lebih celaka daripada orang yang sholat tapi asal-asal sholat. Maka kita sholat serius pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Keseriusan kita sholat itu ditimbang dengan 3 hal. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sholat yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita berusaha menjaga kekhusyuan tatkala kita sholat. Ketika kita sholat, kita ingat itu bukan barang yang kita tinggalkan di toko. Yang ketika kita sholat bukan pekerjaan yang menumpuk di kantor kita ingat, tapi kita ingat Allah Subhanahu wa taala ketika kita sholat. Berusaha kita menjaga kekhusyuan ketika kita sholat. Inilah 3 permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam doanya yang senantiasa dibaca oleh Nabi SAW, kata Ummu Salamah setiap kali selesai dari sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan doa tersebut dan mengamalkan konsekuensi daripada doa itu. Ketika kita minta ilmu yang bermanfaat, maka buktikan kalau ilmu kita itu merupakan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita minta kepada Allah rezeki yang halal, maka buktikan bahwasanya harta yang kita dapatkan itu dengan cara yang halal. Apabila kita meminta kepada Allah amal yang diterima, maka buktikan kalau amal kita itu merupakan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena salah satu syarat diterimanya amal oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala amal yang kita lakukan itu sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Dakwah semampumu.